kita dapat berkumpul dalam ibadah Kamis pada pagi hari ini, meskipun secara online, tapi saya yakin teman-teman semua tetap semangat dalam memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau bangunkan kami pada pagi yang indah ini untuk mendengarkan firman-Mu dan mengikuti pelajaran pada hari ini. Kami mohon agar setiap pelajaran yang kami pelajari dapat Kau tanamkan dalam diri kami. Kami juga berharap agar firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami, Bapa. Inilah doa kami, haleluya, amin. Terpujilah Engkau Raja
akan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Saat ku saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Engkau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita sembah Tuhan.
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu, kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah Kamis SMA Kristen Pelita Kasih. Tadi teman-teman kalian sudah menaikkan puji-pujian, sudah menaikkan pengagungan dan penyembahan mereka. Dan kita sudah diajak bersama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami boleh sudah menaikkan puji-pujian kami. Kami sudah menyembah Tuhan, mengagungkan nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan membaca kebenaran firman Tuhan, kami akan merenungkannya, dan kemudian kami akan melakukannya dalam kehidupan percaya kami. Kiranya Engkau mengurapi setiap kami, anak-anak Sekolah Kristen Pelita Kasih, para guru dan juga hamba-Mu yang Engkau percayakan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami terlalu percaya bahwa firman memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk memulihkan kehidupan kami, menuntun jalan-jalan hidup kami, dan tentunya kami akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam kehidupan percaya kami. Terima kasih, berkati setiap kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya kembali ingatkan kepada kita semua. Mungkin pernah saya sampaikan ini, tetapi pagi hari ini saya ingin sampaikan dengan kemasan yang sedikit berbeda. Ya, pesannya mungkin sama, message-nya sama, ya, tetapi saya akan kemas sedikit berbeda. Berbicara tentang positive thinking. Saya punya judul renungan ini, positive thinking plus positive energy equal positive results. Iya, positive thinking ditambah dengan positive energy akan menghasilkan hasil yang positif. Nah, seperti itu ya. Jadi pesannya adalah pentingnya kita untuk menjaga pola pikir kita dalam hidup. Apa yang menjadi tindakan kita, apa yang kita lakukan itu adalah diawali dari bagaimana cara kita berpikir. Kata-kata bijak banyak yang bilang begini, bahwa masa depanmu ditentukan dengan bagaimana cara kamu berpikir. Wah, banyak motivator berikan juga pengertian seperti itu, bahwa penting sekali kamu berpikir positif, penting sekali kamu memiliki pola pikir yang positif untuk menghasilkan sesuatu yang positif. Tapi firman Tuhan sudah sejak dulu sudah singgung hal ini, ya. Firman Tuhan sudah sejak dulu singgung hal ini, ditulis ya di Filipi 4 ayat 8. Rasul Paulus menulis buat jemaat di Filipi pada saat itu, ya. Waktu itu dia ada di penjara dan dia menulis surat buat jemaat di Filipi, dan tentu relevansinya buat kita semua sekarang. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Filipi 4 ayat 8, ayat yang sudah sangat terkenal, ayat yang sudah sering dibaca berulang-ulang, ya. Filipi 4 ayat 8, jadi akhirnya
saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, lakukanlah semuanya itu. Enggak. Rasul Paulus enggak bilang begitu. Tapi Rasul Paulus tulis gini, pikirkanlah semuanya itu. Artinya pola pikir, cara kita berpikir itu adalah sebuah awal sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Berpikir yang benar itu sangat penting. Alkitab sudah tulis, sudah memberikan pesan kepada kita semua. Nah, pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk sama-sama belajar bagaimana sih caranya agar kita tetap menjadi pribadi yang selalu menjaga pikiran kita, selalu berpikir yang positif, selalu memiliki energi yang positif, dan kemudian tentunya kerinduan kita semua menghasilkan sesuatu yang positif. Kita semua kepingin menghasilkan sesuatu yang positif. Masa depannya yang positif, masa depannya yang penuh dengan harapan. Semua pingin berhasil, semua pingin sukses. Itu kan positif. Nah, bagaimana itu? Ternyata diawali dengan cara berpikir yang positif. Caranya bagaimana? Nah, ini yang harus kita pelajari. Ya, kita pelajari. Yang pertama, di dalam catatan Sir tulis begini. Jangan biarkan pola pikir negatif terbentuk. Wah, artinya apa nih? Jangan biarkan pola pikir negatif itu terbentuk. Artinya gini, sering perhatikan begini, pola pikir yang berulang-ulang, cara berpikir yang berulang-ulang itu akan membentuk sebuah pola. Nah, sebelum dia menjadi pola, itu harus kita hindari dulu. Hindari dulu karena begini, kalau waktu kita ulang-ulang berpikir yang negatif, waktu sudah jadi pola, sangat sulit sekali dirubah. Sangat sulit sekali nanti mendobrak itu. Pola pikir negatif itu memerlukan satu pola pikir negatif akan memerlukan 4 pola pikir positif untuk bisa merubah. 4, jadi 1:4. Jadi kalau pola pikir negatif sudah terbentuk, itu sulit sekali. Misalnya begini, ambil contoh begini. Apa sih maksudnya pola pikir gitu? Waktu kita punya pikiran yang ngeres, kita pikiran yang jorok, berulang-ulang kali muncul di pikiran kita, muncul pola pikir yang kotor, cabul, ngeres, jorok. Itu berulang-ulang. Nah, terbentuk sebuah pola pikir yang namanya pornografi. Jadi pola pikir kita terpola menjadi pola pikir pornografi. Nah, kalau sudah seperti itu bahaya sekali. Penelitian bahkan berani bilang begini, pornografi itu merupakan narkoba pikiran yang lebih berbahaya daripada narkoba sebenarnya gitu. Dibilang narkoba pikiran, karena itu akan mengganggu sekali. Mengganggu kinerja, orang yang jadi rajin jadi malas, orang yang biasanya semangat jadi malas, ogah-ogahan, daya hayalnya terlalu tinggi, daya imajinasinya terlalu tinggi, jadi nggak produktif lagi, kerjanya cuma di kamar aja terus seperti itu. Nah, itu pola. Misal begini lagi, orang yang selalu mengeluh, sering mengeluh, ngomel, komplain, nggak pernah menerima keadaan, nggak menerima mensyukuri keadaan orang tua, keluarga seperti apa, ngomel, pokoknya kekurangan sedikit ngomel, ya. Motor kurang baik, orang tua misalnya punya motor yang nggak begitu baik, ngeluh. Orang tua mungkin ngajak naik kendaraan umum, ngeluh, ngomel, ngeluh, komplain, ngomel. Nah, terbentuklah satu pola pikir yang namanya pola pikir yang nggak pernah mau bersyukur. Nah, kalau dia sudah terbentuk seperti itu tidak bisa bersyukur. Nah, itu lagi akan sangat berbahaya. Sudah terbentuk pola. Terus satu lagi contoh, misalnya bilang gini, saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya nggak mampu, saya nggak bisa. Ah, kamu aja deh, misalnya gitu ya. Jadi pola-pola pikiran-pikiran yang bilang nggak bisa, nggak mampu, nggak layak, nggak pantas, itu akan terus akhirnya membentuk satu pola yang namanya pola pikir rendah diri. Nah,
Kalau anak sudah rendah diri, bahaya, itu susah sekali diajak lagi untuk biar percaya diri. Kamu punya potensi, susah ngajaknya. Karena apa? Sudah terpola. Nah artinya begini, jangan sampai jadi pola, itu pesannya Sir. Misalnya muncul sekali, pola pikir itu muncul, aduh sudah, sekali itu sudah warning sekali. Sudah jangan, aduh gue salah ya, gue kayaknya terlalu rendah diri. Atau kok gue pesimis ya, kok saya pesimis ya, harusnya aku optimis. Langsung tangkal begitu, langsung protek begitu ya, jangan sampai berulang-ulang. Nah itu maksudnya Sir, jangan sampai menjadi pola. Kalau menjadi pola pikir bahaya. Itu namanya paradigma. Pola pikir itu sama dengan mindset, paradigma. Jadi kalau sudah menjadi paradigma, waduh sudah sulit sekali. Orang yang rendah diri gitu sulit sekali untuk mengangkat confidence-nya, mengangkat rasa percaya dirinya, susah. Yang pertama, jangan sampai biarkan pikiran negatif itu berubah menjadi pola pikir negatif. Ya, ingat, sekali muncul langsung tangkal. Ya, jangan sampai biarkan itu berulang-ulang. Kemudian yang kedua, ya tentunya kita harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki energi positif. Agar bisa menjadi pribadi yang positif, bergaullah dengan orang yang punya energi positif. Bergaullah dengan orang-orang yang memiliki pola pikir positif. Cara berpikirnya positif. Saya tidak mengajari kepada kalian semua untuk kurang pergaulan atau memilih-milih teman atau apa ya. Enggak. Tetapi ini penting buat kalian. Masa depan kalian salah satunya juga ditentukan dengan bagaimana kepintaran kalian untuk memilih teman, memilih sahabat. Sahabat yang positif akan menggiring kamu untuk menjadi pribadi yang positif juga pasti. Itu hukumnya sudah. Sahabat yang positif, orang yang berenergi positif, orang yang berpikiran positif yang menjadi sahabatmu akan menggiring kamu menjadi pribadi-pribadi yang positif. Gak selamanya kamu kuat, kadang kamu ada di titik kamu lemah, ada di dalam titik kamu seperti merasa give up, kamu menyerah. Tapi bayangkan kalau kamu kemudian punya teman yang punya energi negatif. Kamu sudah give up, kamu sudah lemah, kamu gak berdaya, terus kamu punya teman yang berenergi negatif. Aduh, kacau. Jangan-jangan temanmu nanti bilang, sudah mati aja dah kamu sekalian. Nah, parah kalau kayak begitu. Menentukan sekali masa depanmu. Waktu kamu ada masalah, kamu punya teman yang positif, kamu punya teman yang bisa menularkan energi yang positif, dahsyat. Temanmu bisa kasih nasihat kamu, temanmu bisa mendoakan kamu, temanmu bisa kemungkinan bisa kasih solusi juga. Karena orang positif itu pasti banyak solusinya. Ya, dia biasa menasihati orang, biasa mendoakan orang, biasa memberikan kata-kata motivasi, memberikan kekuatan, membagikan sesuatu yang positif. Pasti dia juga akan membagikan solusi yang terbaik. Itu teman yang positif. Bergaul akrab dengan orang-orang yang positif. Firman Tuhan kasih warning juga buat kita toh. Mazmur 1. Coba saya akan baca. Ini warning dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Berbahagia, Alkitab bilang gitu. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Ini juga bicara tentang pola pikir. Orang pikir orang fasik itu akan membuat orang gak bahagia. Kalau ya hubungan-hubungan persahabatan sekarang ini kan modelnya kayak begitu. Ada yang bilang tusuk dari belakang lah, ada yang bilang tikung. Kalau orang-orang yang seneng balapan bahasanya tikung dari belakang. Seperti itu. Tusuk dari belakang itu mantan preman itu, tusuk dari belakang. Tikung. Bahasanya seperti itu. Nah,
teman-teman model-model seperti ini, sebenarnya kalian harus pikirkan lagi. Coba kalian bisa renungkan begini. Kalau saya belajar begini loh. Saya kalau berteman sama seseorang, orang itu bisa enggak memberikan sesuatu yang positif. Memberi bukan bicara tentang materi loh. Saya enggak bicara tentang materi. Jadi saya kalau bersahabat sama orang ini punya energi positif yang bisa saya serap enggak? Gitu. Ketika saya tahu bahwa ada satu sahabat saya yang memang bisa menularkan energi positif, energi yang kuat, ya, saya akan selalu berusaha dekat sama dia. Oh ini bagus nih, cocok nih. Wah ini kayaknya satu visi sama saya. Oh ini kayaknya satu visi artinya visi begitu. Satu visi, wah itu sudah jelas ini. Satu tujuan, wah enak seperti itu kalau punya sahabat seperti itu. Ya. Terus Alkitab bilang begini, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Bayangkan, duduk gambaran dari apa? Dekat. Orang duduk nggak mau, jarang ada duduk jauh-jauhan. Duduk itu bicara jangan kamu dekat. Kalau orangnya sudah, pikirannya negatif aja, pesimis aja, Bapak nggak usah dekat. Bergaul dengan orang-orang yang berenergi positif, orang-orang yang berpikiran positif, akan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang berpikiran positif. Ya, banyak ayat ya di Amsal 13 ayat 20 juga ada, di Mazmur 26 ayat 4. Nanti kalian baca di rumah. Yang terakhir, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang berpikiran positif, yang pertama tadi kita harus selalu menghindari agar tidak menjadi pola ya. Tidak menjadi pola pikir negatif, tetapi rubah jadi pola pikir positif. Yang kedua, bergaul akrab dengan orang-orang yang memiliki energi positif. Dan yang terakhir, tentunya menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan. Orang yang positif akan selalu berusaha menjalin keintiman dengan Allah. Karena yang Allah transfer semuanya positif. Yang Allah berikan kepada kita semua adalah sesuatu yang positif. Gak pernah Allah mentransfer sesuatu yang negatif buat kita. Gak akan pernah. Jadi waktu kita ingin memiliki pola-pola pikir yang positif, kita harus dekat dengan Allah. Ambil contoh begini, misal selama ini kita merasa khawatir, kita merasa takut dalam menjalani setiap kehidupan, tekanan-tekanan hidup, kesulitan-kesulitan hidup. Kita dekat dengan firman, kita dekat dengan Allah. Firman jelas memberikan peneguhan kepada kita, jangan kamu khawatir. Kita baca ayatnya, kita diberkati, kemudian kita praktekkan. Kita renungan, kemudian kita praktekkan. Kita akan jadi manusia-manusia yang positif, menjadi pribadi-pribadi yang positif. Kemudian begini, waktu kita akrab dengan Allah, waktu kita menjalin hubungan yang intim dengan Allah, kita akan fokus dengan rencana Allah. Bahasa kerennya gini, focus on the God plan. Fokus dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam hidup kita. Rencana Allah seperti apa dalam hidup kita, kita fokus karena apa? Kita intim dengan Allah. Jadi kita tahu apa maunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu yang akan menggiring kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang positif. Waktu kita dekat dengan Allah, waktu kita dekat dengan firman, kita akan berpikir seperti firman berpikir. Sekali lagi, waktu kita dekat dengan Allah, waktu kita dekat dengan firman, kita akan memiliki pola pikir yang sama dengan bagaimana cara firman berpikir. Kalau firman bilang jangan kamu khawatir, ya kita akan memiliki pola pikir yang enggak khawatir. Kalau firman bilang bahwa kamu berharga, kalian berharga, kita akan berpikir bahwa ya saya berharga, saya anak-anak Allah yang berharga. Kalau firman Tuhan bilang bahwa kamu akan menjadi anak-anak yang diberkati, pola pikir bukan berkata ya saya akan menjadi
anak-anak yang diberkati. Bagaimana Sir kalau saya punya masalah dalam keluarga? Bagaimana Sir kalau saya punya masalah dalam hubungan dengan orang tua? Tapi firman bilang bahwa semuanya akan dipulihkan. Semuanya akan diubahkan, semuanya akan diperbarui. Kita semua akan menjadi manusia-manusia baru, firman bilang begitu. Berarti kita harus tinggalkan cara hidup kita yang lama. Pola pikir kita yang lama kita tinggalkan. Kita masuk di dalam pola pikir firman yang baru. Firman selalu memberikan kepada kita hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang positif. Energinya selalu positif. Tidak ada energi negatif. So, tidak ada pilihan yang lebih baik lagi selain dekat dengan firman. Kamu dekat dengan Allah. Kalian dekat dengan Allah. Itu akan membantu kalian untuk terus belajar. Kemudian dalam proses untuk selalu memiliki pikiran-pikiran yang positif. Waktu kamu punya pikiran yang positif, kamu bisa jadi berkat bagi banyak orang. Kalau pikirmu positif, kamu bisa berkati teman-temanmu. Kamu menjadi orang-orang yang optimis, kamu bisa berkati teman-temanmu. Kamu bisa menjadi orang-orang yang selalu punya visi yang besar, punya mimpi-mimpi yang besar. Kamu bisa berkati teman-temanmu. Kamu bisa berikan kekuatan kepada mereka, kamu bisa doakan mereka. Kamu kasih semangat mereka. Jadi berkat. Menghasilkan buah. Seperti itu. Jadi pagi hari ini pesan Sir singkat saja, tetaplah miliki cara berpikir seperti firman berpikir. Ya. Waktu kita fokus pada rencana Allah, masalah kita lihat sebagai berkat. Waduh, itu sudah levelnya sudah high level. Kita memiliki cara berpikir seperti firman berpikir. Waktu kita ketemu sama masalah, ketemu sama persoalan, kita bisa lihatnya sebagai berkat. Loh, kok bisa jadi berkat, Sir? Kan pertanyaan begitu. Ya, kita bisa lihat itu sebagai berkat. Karena masalah-masalah itu yang kemudian akan mendewasakan kita. Masalah itu kemudian akan membuat kita mengalami progres, mengalami peningkatan dalam hidup. Waktu kita disakiti, dikecewakan, karena kita memiliki pola pikir seperti firman berpikir, itu merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk mau mengampuni. Ampunilah. Nah, seperti itu. Waktu kita disakiti, itu merupakan sebuah kesempatan untuk mengampuni. Itu karena apa? Karena pola pikir kita sudah pola pikir firman. Bayangkan kalau pola pikir kita bukan pola pikir firman. Pasti sesek di sini. Sakitnya di mana-mana, ya. Kesulitan hidup adalah sebuah kesempatan untuk menjadi dewasa. Itu intinya, ya. Dan ketika kita selalu berpikiran positif, selalu memiliki pikiran seperti firman berpikir, kabar baik yang paling ditunggu-tunggu adalah mujizatnya pasti dinyatakan dalam hidup kita. Mujizatnya ada di tangan kita. Diawali dari cara berpikir yang positif. Tetap selalu berjuang untuk memiliki cara berpikir yang positif dan serta percaya kita semua mau sama-sama kita berjuang, ya. Jatuh bangun, Sir, iya, terus berjuang, ya. Jangan pernah putus asa, tetap miliki pola pikir yang positif, ya. Positive thinking plus positive energy equal positive result. Berpikiran positif ditambah dengan energi yang positif akan menghasilkan hasil yang positif. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu
Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kemurahan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan yang dinyatakan dalam hidup percaya kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menyembah Tuhan, kami sudah mengagungkan nama Tuhan, dan kami sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, puji-pujian kami ini dapat menyenangkan hati Tuhan, dan pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, kami tahu firman-Mu memberikan kekuatan yang baru kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu tetap berdoa untuk SMA Kristen Pelita Kasih Tuhan. Engkau berkati sekolah ini, dan hamba-Mu boleh melihat bahwa lewat sekolah ini akan lahir generasi-generasi cemerlang, generasi-generasi yang smart, generasi yang takut akan Tuhan, berkarakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu tetap berdoa untuk pihak yayasan Tuhan, Engkau kiranya berikan hikmat selalu, sehingga biarlah pada saat mereka mengambil keputusan-keputusan, semuanya yang terbaik buat sekolah ini, dan tentunya semuanya berdasarkan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk Memjen sebagai kepala sekolah, Engkau tetap berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, sehingga dia bisa mengambil keputusan, dia bisa melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Setiap kami para guru staf, kiranya Engkau berkati juga Tuhan. Biarlah hikmat ilahi selalu nyata atas setiap kami. Di masa pandemi ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati setiap kami, sehingga kami tidak kehabisan ide untuk melakukan metode-metode pengajaran online yang menarik, yang tentunya bisa memberkati anak-anak didik kami. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami juga berdoa untuk anak-anak kami Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan. Di masa muda mereka Engkau berkati. Berkati pergaulan mereka. Jauhkan dari segala pergaulan yang sia-sia. Tetapi biarlah Tuhan mereka menjadi generasi yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan selalu berani berkata tidak buat dosa. Dan mempraktekkan kebenaran-kebenaran ilahi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk orang tua mereka. Engkau berkati apapun usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan turut campur tangan, dan Tuhan sendiri yang akan buat berhasil. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.